Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, marilah kita datang untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita angkat lagu pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan kekal abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya doa ini yang kami panjatkan kepadamu. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami untuk menikmati lagi hari yang baru, di mana kami akan kembali melakukan seluruh aktivitas kami. Dan kami bersyukur sebelum kami jauh melakukan seluruh kegiatan kami hari ini, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk datang, beribadah, dan secara khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Bapa, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menolong kami juga melakukannya di dalam kehidupan yang saat ini masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak kami, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-33 sampai 41. Dan Ibu Dewi nanti akan membacakan di ayat yang ke-35 sampai 37 dan nanti akan dilanjut dengan ayat 40 sampai 41. Firman Tuhan, siapa yang terbesar di antara para murid? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik anak-anak kami, tema firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kebaktian kita, ciri khas pengikut Kristus. Ya, ada yang menjadi ciri khas untuk kita bisa menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi kalau kita bilang kita mau menjadi pengikut Kristus,
Kita jangan beranggap enteng ya, jangan beranggap sepele kalau kita mengatakan bahwa kita adalah sebagai pengikut Kristus. Nah, anak-anak kami, kita tahu bahwa ada salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak orang untuk bagaimana seseorang bisa diikuti oleh orang lain, yaitu melalui aplikasi Instagram. Nah, di dalam aplikasi ini kita melihat ada orang-orang yang diikuti dan ada orang yang mengikuti ya, ada sebagai orang yang diikuti maupun yang mengikuti ya. Nah, artinya bahwa di dalam pertemanan yang sudah digunakan melalui Instagram ini, banyak orang kita melihat ingin mengikuti seseorang ya, ingin mengetahui apa saja yang dilakukan orang lain, sehingga itu akan menolong dia untuk melihat kegiatan-kegiatan dari orang yang diikutinya. Nah, anak-anak kami, jelas untuk menjadi seorang pengikut ada hal yang pasti akan menjadi dasar atau yang menjadi landasan bagi seseorang untuk mau mengikuti kegiatan seseorang. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa untuk kita menjadi pengikut terhadap seseorang, kita pasti yang harus kita pikirkan adalah kita pertama-tama harus mendengar tentang orang tersebut ya. Ketika kita banyak mendengar tentang bagaimana perjalanan hidup dari seseorang yang mau kita ikuti, maka kita akan memikirkan, oh ini seperti ini, oh dianya suka seperti ini, oh orangnya dia senangnya seperti ini. Nah, setelah kita mendengar tentang bagaimana perjalanan hidup dari orang yang kita mau ikuti, kemudian ada tindak lanjut yang selanjutnya bisa kita lakukan, yaitu kita membawa kita bisa mengambil keputusan untuk kita percaya kepada orang tersebut ya. Ketika kita sudah mendengar dan kita pun akhirnya bisa percaya kepada orang tersebut, kita mempercayai dia bahwa apa yang dilakukannya di kegiatan-kegiatan dia yang diposting di Instagram itu bisa kita lihat, oh dia melakukan hal-hal yang baik, oh dia melakukan hal-hal yang positif, sehingga itu akan mendorong kita untuk semakin mempercayai dia. Nah, selain kita mempercayai dia, apa yang kita harus selanjutnya yang kita lakukan, yaitu kita rela, bahkan kita senang mau melakukan apa yang seperti dilakukan orang yang kita mau ikuti. Nah, anak-anak kami, bukankah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita di secara media sosial, terkait dengan bagaimana kita menambah pertemanan kita di dunia media sosial? Apakah itu tidak salah? Jelas itu tidak salah, karena kita bersyukur bahwa melalui perkembangan teknologi sekarang, Tuhan menolong kita untuk kita bisa membangun komunikasi, menjalin relasi dengan orang-orang yang bukan saja hanya dekat dengan kita tetapi jauh dengan kita, sehingga ada sesuatu pertemanan, ada suatu persahabatan, ada suatu kehidupan di dalam kita berkomunikasi untuk kita bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya, bahkan memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Nah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lantas bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ya, kalau kita melihat, apakah kita tidak banyak mendengar tentang Yesus? Di Alkitab sudah banyak diceritakan tentang Yesus, ya. Tetapi ironisnya, sesuatu hal yang sangat-sangat aneh bagi kita. Kita bisa mengikuti manusia yang dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, tetapi tidak ada pengaruh ya, belum tentu ada pengaruh dengan yang kehidupan kita. Tetapi kita mau percaya, kita mau mendengar dia, bahkan kita rela, kita suka mau mencontoh, melakukan apa yang sedang dilakukan oleh orang yang kita ikuti. Bukankah Yesus jauh lebih melakukan apa yang sudah ditunjukkannya kepada manusia berdosa? Anak-anak kami, cerita tentang kasih Yesus semuanya ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Dan itu kita saksikan melalui apa yang sudah Tuhan Yesus buktikan, pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita orang berdosa. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, bukankah tidak banyak yang menjadi pengikutnya? Ketika Yesus membukakan tentang dirinya, justru orang, ya, ketika Yesus membukakan tentang siapa dia, tentang apa
dilakukannya, tentang apa tujuannya datang ke dunia, justru orang-orang menolak dia. Justru orang-orang tidak mau menerimanya. Orang tidak mau mengikutnya. Nah, anak-anak kami, bukankah ini sesuatu hal yang bodoh? Ya. Untuk seorang manusia yang ada di dunia ini, dengan segala cerita di dalam kehidupannya yang dilakukannya, seperti yang Ibu Doi katakan tadi, belum tentu ada manfaatnya dari kita, ada manfaatnya bagi kita, ada faedahnya bagi kita. Tetapi kita rela, kita mau percaya, dan kita mau melakukan apa yang orang-orang yang sudah kita putuskan untuk kita ikuti. Tetapi kenapa untuk Yesus itu menjadi hal yang sangat tidak membuat kita rindu mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Sebagaimana tema kita, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita adalah ciri khas menjadi pengikut Kristus. Jelas, pengikut Kristus beda dengan pengikut teman-teman dari apa yang sudah anak-anak Ibu lakukan yang melalui Instagram, yang sudah kamu gunakan hingga sampai saat ini. Jelas, ya, itu beda sekali anak Ibu. Kita mengikuti orang lain karena memang kita berpikir ada keuntungan yang kita dapat dari orang tersebut. Tetapi apakah keuntungan itu akan membawa satu dampak bagi kita, terutama di dalam kehidupan kekal? Ya. Apakah yang kita ikuti, manusia yang sudah kita ikuti itu adalah manusia yang mempunyai tujuan yang benar sesuai dengan apa yang kita percayai dari yang Yesus lakukan? Bagaimana tujuan Yesus datang ke dunia ini? Yaitu untuk menyelamatkan manusia, membawa manusia agar dibebaskan, dilepaskan dari hukuman kebinasaan neraka kekal. Tetapi begitu banyak manusia ingin mengikuti orang-orang yang dimana orang tersebut belum jelas apakah dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan Yesus, apakah dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kami, ini yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa untuk menjadi seorang pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa yang kita ikuti adalah pribadi yang benar-benar mempunyai tujuan yang benar bagi kita, pribadi yang mempunyai tujuan yang mulia bagi kita, yaitu tujuan untuk membawa kita kepada keselamatan. Itulah yang Yesus lakukan untuk dia datang ke dunia, sehingga setiap orang yang mau percaya dan mengikuti Yesus, dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, tidak akan binasa tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak kami, jelas untuk menjadi bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana kita harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Adapun ciri-ciri dari orang atau pengikut Kristus adalah yang pertama dikatakan di ayat yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini artinya anak-anak kami, Yesus sedang mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi murid, menjadi pengikut Kristus, ciri kita adalah harus menjadi pelayan. Kenapa harus menjadi pelayan, anak ibu? Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus memiliki hati, Yesus memiliki perasaan, Yesus memiliki pikiran, di mana dia ingin kedatangannya ke dunia ini adalah untuk melayani orang-orang berdosa. Apa yang Yesus lakukan? Jelas, yang Yesus lakukan adalah berkorban, menderita, bahkan mati sampai di kayu salib. Anak-anak kami, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita dikatakan ingin menjadi pengikut Kristus, kita tidak boleh merasa bahwa kita ngebos, kita harus lebih hebat dari orang lain. Kita merasa bahwa kita lebih jago dari orang lain, sehingga kalau kita harus melakukan sesuatu yang seolah-olah itu merendahkan kita, kita tidak akan mau melakukan itu. Nah, anak-anak kami, jelas kalau untuk menjadi pengikut Kristus dikatakan harus mau melayani. Apa yang Yesus lakukan bagi kita?
Itulah yang kita teladani. Yesus mau melayani kita, bukan saja melayani dengan segala kebutuhan jasmani kita. Jelas, tujuan Yesus datang bukan untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh manusia di dunia, anak-anak kami. Makan seperti permasalahan makan, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit. Bukan itu yang mau diselesaikan Tuhan Yesus. Tetapi yang mau diselesaikan oleh Tuhan Yesus adalah perkara besar manusia, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kebinasaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak mau percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Injil keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, anak-anak kami, kalau kita hanya hidup ingin kita sendiri yang didengar, kalau kita ingin kita saja yang mau kita turuti, ya, apalagi anak-anak kami di rumah. Kamu saat ini di rumah, apa yang sudah kamu bisa lakukan? Apakah kamu memerintah orang tua? Apakah kamu mau mengatur orang tua? Ya, sehingga kalau kita lihat, ya, anak-anak kami di masa-masa pembelajaran saat ini, kamu lebih banyak menjalani hidup kamu sesuai dengan selera kamu. Kamu banyak menjalani kehidupan kamu sesuai dengan apa yang kamu sukai, ya. Jelas ini anak ibu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, jelas untuk mau menjadi seorang pengikut Kristus harus menanggalkan segala sesuatu yang menjadi keinginan daging kita. Kita harus siap melayani. Kita harus siap menjadi seorang hamba. Kita harus siap melakukan segala sesuatu dengan hati, dengan perasaan yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua adalah harus menyambut seorang anak. Nah, anak kami, kenapa Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 37 harus sama seperti seorang anak, menyambut seorang anak. Siapa itu anak? Anak itu adalah sosok dari makhluk yang belum banyak mengetahui tentang berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Mereka masih hidup polos. Mereka harus masih banyak dibimbing, diarahkan, dan dituntun melalui orang-orang yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan mereka. Siapa saja mereka? Orang tua, bapak ibu guru, bahkan orang-orang yang lebih dewasa yang akan menuntun anak-anak tersebut untuk mereka boleh menjalani hidup dengan benar. Jadi kalau kita melihat anak ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 37, jelas bahwa barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Artinya anak-anak kami, kita harus menjadi pribadi yang tidak banyak akal-akalan, ya. Anak-anak itu kan polos, ya. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain, ya. Anak-anak itu belum banyak tahu, ya. Anak-anak itu masih perlu banyak belajar. Dari siapa dia harus belajar? Dari orang-orang yang dewasa, dari orang-orang yang saat ini dipercayakan Tuhan untuk menuntun dia. Nah, anak-anak kami, inilah sikap yang Tuhan Yesus inginkan agar kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini ciri khasnya, yaitu kita harus mau menjadi orang yang tidak sombong, ya. Kita harus mau menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita mau belajar, ya. Seorang anak berarti dia adalah sosok pribadi yang perlu banyak belajar. Kita harus mau, ya, belajar dan belajar. Apa yang mau kita pelajari? Jelas, bukan saja ilmu pengetahuan yang mau harus kita pelajari anak-anak kami, tetapi firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah yang harus kita pelajari, sehingga akan menolong kita memahami bagaimana Yesus Kristus yang mengasihi kita akan terus menuntun dan terus menolong kita agar kehidupan kita boleh hidup berkenan di hadapannya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjadi ciri, ya, menjadi pengikut Kristus, ya, ciri khas dari seorang pengikut Kristus. Yang ketiga adalah harus hidup taat, menjadi berkat, dan menjadi saksi bagi banyak orang lain. Itu ayat yang ke-40 sampai dengan 41 di sana dikatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya, kita sebagai pengikut Kristus
harus menjalani hidup yang taat di hadapan Tuhan. Hidup taat adalah hidup yang harus mau menjadi berkat bagi orang lain, harus menjadi saksi bagi orang lain, menceritakan tentang perbuatan Yesus, menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, menceritakan tentang apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa tetapi sudah dipulihkan oleh Tuhan, dan kita ceritakan itu kepada orang lain. Anak-anak kami yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ciri-ciri yang sungguh akan menolong kita, memeriksa kita. Apakah kita sudah memiliki 3 ciri ini sebagai pengikut Kristus di hadapan Tuhan? Mari periksa terus hati kita, periksa terus hidup kita. Cara yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah bukan untuk mementingkan diri sendiri. Cara yang Tuhan inginkan di dalam kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini bukan untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging kita, bukan memuaskan apa yang menjadi selera kita, maunya kita, kehendaknya kita, tetapi menjadi pengikut Kristus adalah melakukan apa yang menjadi kehendak dan tujuan Allah atas kehidupan kita, orang-orang yang sudah diselamatkan melalui kasih Yesus yang sudah ditunjukkannya bagi kita. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita semua untuk kita mempersiapkan diri kita memiliki ciri khas sebagai pengikut Kristus yang sejati di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang pagi hari ini boleh kami renungkan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami agar kami boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebagaimana yang Tuhan ajarkan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah hati dan hidup kami boleh arahkan hanya kepada Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, kami tahu hidup kami adalah hidup yang berkenan, yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus yang pulihkan kami, yang tolong kami agar kehidupan kami boleh lagi berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak kami, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.